ke pertemuan kimia dasar. Di pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam bidang farmasi, yaitu reaksi dalam larutan berair. Adapun beberapa bahasan pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sifat umum larutan berair, yang kedua, reaksi pengendapan, yang ketiga, reaksi asam basa, yang keempat, reaksi oksidasi reduksi, dan yang terakhir adalah mengenai konsentrasi larutan dan pengenceran larutan. Anda semua harus memahami materi ini, terutama pada subbahan yang kelima, karena subbahan kelima merupakan materi yang Anda akan pakai seumur hidup Anda, terutama ketika Anda fokus di dalam dunia farmasi. Yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan sifat umum larutan berair. Apa itu larutan? Jika kita mendengar larutan, maka kita harus terbayang adanya campuran homogen dua atau lebih komponen. Ingat, ini merupakan campuran homogen, di mana ada solut, yaitu komponen yang terlarut, dan ada yang namanya solvent, yaitu komponen yang melarutkan. Singkatnya, solut merupakan komponen yang jumlahnya lebih kecil, sedangkan solvent atau pelarut jumlahnya pasti lebih besar. Nah, contohnya di sini pada minuman soft drink, di mana pelarutnya adalah air, sedangkan solut atau zat yang terlarut adalah gula ataupun karbon dioksida. Nah, ini adalah contoh larutan yang kita akan pelajari pada saat ini adalah mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah zat yang ketika kita dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah NaCl dalam keadaan padat ketika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Ini merupakan contoh dari larutan elektrolit akan menghantarkan listrik. Pada larutan non-elektrolit, zat ini ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan namun tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah C12H22O11. Ketika dilarutkan dalam air, maka dia tidak akan terbentuk ion yang dapat menghantarkan listrik. Ini merupakan gambaran bagaimana larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk elektrolit lemah bisa menghantarkan listrik, tetapi cahaya yang dihasilkan tidak terang, tetapi untuk elektrolit kuat akan menghasilkan cahaya yang terang. Saya rasa waktu Anda sekalian sudah masuk di jenjang SMA, sudah mempelajari materi tentang elektrolit kuat, lemah, maupun non-elektrolit. Elektrolit kuat, dia mengalami disosiasi 100%, artinya semua senyawa ionik larut dalam air, asam kuat, dan basa kuat. Sedangkan pada elektrolit lemah, ionisasinya itu tidak sempurna. Ada sebagian besar sebagai bentuk molekul dalam larutan. Ya, kita bisa lihat bahwa pada elektrolit lemah, ionisasinya tidak sempurna, jadi dia reaksinya bolak-balik. Sedangkan pada elektrolit kuat, dia ionisasinya sempurna 100%, sehingga terbentuk ion Na+ dan Cl-. Contoh elektrolit lemah pada gambar ini adalah bisa kita lihat adalah asam lemah, ya, di mana ketika dia reaksikan, ini reaksinya adalah reaksi bolak-balik yang ditandai dengan dua tanda panah. Artinya reaksi ini terjadi hingga mencapai kesetimbangan kimia. Ada namanya juga disosiasi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa elektrolit kuat itu mengalami disosiasi 100%. Apa sih disosiasi? Disosiasi adalah penguraian senyawa menjadi kation dan anion pada senyawa ionik, di mana disosiasi 100% itu terjadi pada elektrolit kuat. Ada pula yang namanya ionisasi. Jika disosiasi adalah sifatnya penguraian, ionisasi adalah pembentukan ion oleh senyawa molekul ketika terlarut dalam asam dan basa. Contohnya di sini adalah asam klorida ketika dimasukkan dalam air, dia akan membentuk ion H+ dan Cl-. Nah, penggolongan zat terlarut dalam larutan berair yaitu elektrolit kuat. Kita bisa lihat ini contoh-contoh asam klorida, asam nitrat, dan lain-lain ya. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ada juga namanya elektrolit lemah dan non-elektrolit. Nah, kita lanjut ke reaksi pengendapan. Jika tadi kita sudah membahas tentang larutan, maka kita akan belajar tentang pengendapan.
Pengendapan berarti terbentuknya produk yang tidak larut atau terbentuknya endapan. Ini menghasilkan senyawa ionik yang tidak larut, dibagi menjadi larut, sedikit larut, dan tidak larut. Nah, endapan itu pada dasarnya adalah padatan tak larut yang terpisah dari larutan. Kita tahu lah kalau endapan itu pasti dia tidak menyatu dengan larutannya. Contohnya pada persamaan ini ketika dibuat reaksinya ya akan menghasilkan padatan yaitu PbI2. Nah, di sini kita akan membahas sedikit ya bahwa ketika terjadi reaksi ini dibuat persamaan molekulnya seperti ini ya, persamaan molekulnya, dan ini adalah persamaan ionnya di mana di sini PbNO32 ini diuraikan menjadi Pb12 plus 2NO3-. Begitu juga 2NaI. Jadi dia dibentuk dalam bentuk ionnya yaitu 2Na plus dan 2I-. Menghasilkan PbI2 dalam bentuk solid tentunya tidak bisa diuraikan. Lalu 2Na plus 2NO3-. Karena ini sama makanya 2Na plus di sebelah kiri maupun di sebelah kanan dicoret. 2NO3- di sebelah kiri dan sebelah kanan juga dicoret. Hasilnya adalah didapatkan persamaan ion total yaitu Pb2 plus 2I- menghasilkan PbI2. Nah, di sini Na plus maupun NO3- merupakan ion pendamping. Ini adalah pengendapan dari iodida di mana Pb12 yang tadi kita pelajari, Pb2 plus ini dilambangkan dengan warna seperti ini, ditambah 2-imin menghasilkan PbI2 dalam bentuk solid, di mana ini tidak bergabung ya, jadi dia berbentuk solid tersendiri. Ini adalah gambarannya. Nah, ada juga yang perlu kita kenal dalam reaksi pengendapan yaitu namanya kelarutan. Kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Jadi saya ulangi lagi, kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Ya, jadi Anda harus mengenal yang namanya bahwa senyawa logam alkali golongan 1A itu dapat larut. Senyawa amonium NH4+ dapat larut. Senyawa yang mengandung nitrat, klorat, perklorat dapat larut. Nah, untuk ion hidroksida itu tidak dapat larut kecuali hidroksida logam alkali yang bergabung dengan logam. Contohnya BaOH2 ataupun kalsium hidroksida, namun ini sedikit larut ya. Ini yang lainnya Anda bisa baca sendiri tentang kelarutan. Contoh senyawa tidak larut ini kita bisa lihat ya. Ini contoh-contohnya senyawa tidak larut. Anda bisa membandingkan, mempelajari apa yang disampaikan di sini. Contohnya kita lihat yang CDS ini ya, kadmium sulfida ini. Jadi kalau kita lihat CDS, jadi CSS itu tidak larut ya, tidak dapat larut di poin 6. Semua karbonat, fosfat, dan sulfida tidak dapat larut. Nah, ini yang S ini adalah sulfida, dia tidak dapat larut ya. Jadi terbentuk endapan. Kita juga bisa lihat PBS di sini juga tidak dapat larut karena apa? Sulfida itu tidak dapat larut ya. Nah, di sini kita bisa Anda sekalian juga mempelajari untuk yang lain-lainnya ini. Mengapa dia tidak bisa larut? Nah, kalau yang ini NiOH2 Anda lihat poin mana yang sesuai? Ya, poin 4 gitu ya. Oke, nah jadi kita harus bisa mengelompokkan senyawa-senyawa ionik apakah dia dapat larut atau tidak dapat larut ya. Ini contoh-contohnya, misalnya perak sulfat apakah dapat larut. Nah, coba Anda perhatikan bahwa dalam kita semua ini dalam mengetahui apakah dia larut atau tidak larut, kita mengacu kepada tabel 4.2 yang sudah saya jelaskan yang ini. Jadi kita lihat contohnya di sini adalah Ag2SO4. Nah, kita lihat Ag2SO4 itu apakah SO4? SO4 itu dapat dibilang kata di sini sebagian besar SO4 dapat larut ya. Dan kalau AgSO4 sedikit larut. Jadi dia bisa dikatakan di sini berdasarkan tabel 4.2 Ag2SO4 sedikit larut. Nah, bagaimana dengan kalsium karbonat, CaCO3 dan juga Na3PO4? Anda silakan pelajari sendiri. Ini ada sudah jawabannya. Karena subtopik kita akan panjang pada hari ini. Nah, untuk berikutnya Anda juga pada reaksi pengendapan ini Anda harus bisa menuliskan persamaan ionik, di mana dalam persamaan ionik itu langkah pertama adalah menuliskan persamaan molekul untuk reaksi yang sudah disetarakan. Nah, jika Anda sudah menulis persamaan molekulnya, maka Anda menulis ulang persamaan, tetapi di sini Anda sudah menunjukkan ion-ion yang terdisosiasi yang terbentuk dalam larutan. Nah, kita asumsikan bahwa semua menjadi kation dan anion. Nah, tahap inilah yang menghasilkan persamaan ionik.
Nah, setelah itu kita identifikasi dan abaikan ion-ion pendamping pada kedua ruas bersama reaksi untuk memperoleh persamaan ionik total. Nah, contohnya adalah reaksi seperti ini. K3PO4 ditambah CaNO3 dua kali. Di mana di sini kita harus melakukan pertama adalah penyetaraan. Nah, ketika melakukan penyetaraan, tapi kita bagaimana untuk apa yang mau disetarakan kalau kita tidak tahu apa hasil dari reaksi tersebut. Nah, lihat di sini ada ion K+, PO4 3-. Nah, ini ada ion Ca2+ dan NO3-. Dalam reaksi persamaan ionik kita tahu bahwa antara satu reaktan dengan reaktan lain itu dia bereaksi dengan cara di mana ion positif di sebelah satu akan bergabung dengan ion negatif anion di sebelahnya. Bahkan di sini kita bisa lihat K yang di sini merupakan memiliki muatan positif yang merupakan kation, dia akan berikatan dengan NO3- yang dia merupakan anion. Maka akan dihasilkan di sini KNO3. Begitupun juga selanjutnya Ca di sini dia akan bergabung dengan PO4 3-, sehingga menghasilkan Ca3PO4 dua kali. Nah, dari sini kita setarakan, didapatlah setaranya seperti ini ya. Nah, lanjut, ini diuraikan lagi dalam bentuk ion-ionnya. Jadi ada ion 6K+, ini dapatnya dari mana? Ini 2K3, berarti dia 6K. PO4 ini dapatnya 2 PO4 3- dapatnya dari sini. Karena PO4 di sini 3-, di sini 2 ya. Begitu juga dengan ion-ion yang lain. Ca2+, ini kan dasarnya Ca ini kan Ca2+, koefisien 3 dapat dari atas. Terus yang ini NO3 2-, NO3-, terus koefisien depannya adalah 6. Jadi 6 ini dapatnya dari di sini ya. Jadi ini 3, ini hasilnya 3 kali 2 di sini 6. 6 dikali 3 lagi 18 ya. Jadi kita harus mengetahui dapat 6 dari mana? 3 dikali 2. Jadi koefisien depan 3 ini dikali 2 di sini dapatnya 6. Terus 6K+ dapatnya dari sini. Jadi koefisiennya ini harus sama ya, yang saya kasih kotak merah sama kotak merah ini harus sama jumlahnya. Ya, ini contoh-contohnya. Nanti setelah itu kita menghapus, mengabaikan ion-ion yang dia itu sama. Contohnya di sini adalah kalau kita lihat 6K+ sama kiri dan kanan sama, jadi kita coret. Nah, terus habis itu kita lihat juga 6NO3- kiri dan kanan sama, jadi kita coret. Sehingga tersisa 3Ca2+ ditambah 2PO4 3- menghasilkan Ca3PO4 dua kali. Contohnya, oke. Yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai reaksi asam basa, di mana reaksi ini juga disebut dengan reaksi penetralan yang melibatkan asam dan basa, di mana asam itu tentu memiliki rasa masam, seperti cuka mempunyai rasa dari asam asetat, lemon mempunyai rasa asam yaitu asam sitrat, di mana asam ini menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Asam ini bereaksi dengan logam, dia menghasilkan gas hidrogen. Semua asam yang dihasilkan dengan logam tentu menghasilkan gas hidrogen. Nah, bisa juga bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan karbon dioksida. Larutan asam dalam air ini bisa menghantarkan arus listrik. Ada juga yang namanya basa. Basa itu memiliki rasanya pahit. Dia terasa lisin seperti sabun yang mengandung memiliki sifat ini. Basa menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Larutan basa dalam air menghantarkan arus listrik. Contohnya di sini amoniak dan ohamin. Asam arrhenius adalah zat-zat yang memproduksi ion H3O+ atau ion hidronium. Sedangkan basa arrhenius adalah zat yang memproduksi ohamin dalam air. Jadi kita harus bisa membedakan mana asam. Jika asam dia pasti menghasilkan proton yaitu ion hidronium H3O+. Sedangkan pada basa dia memproduksi ohamin ya, jadi berbeda. Ya, ini adalah ion hidronium, adanya proton terhidrasi. Jadi ada penambahan proton pada senyawanya. Ada juga namanya kita perlu kenal asam Bronsted, adalah merupakan donor dari proton, sedangkan basa Bronsted adalah akseptor dari proton. Contoh di sini adalah basa dan asam, di mana ketika direaksikan maka akan ada penambahan proton kepada basanya, ya, ada penambahan
proton kepada basanya ya. Nanti kalau misalnya penambahan proton kepada kepada basanya, maka di sini dia menjadi apa? Nah, coba Anda pikir. Seandainya nih, jadi di sini dia sebagai apa? Mana yang sebagai asam Bronsted, mana yang sebagai basa Bronsted? Ya, Anda coba harus bisa melogikakan ya. Mana yang di sini sebagai asam Bronsted dan mana yang di sini sebagai basa Bronsted. Konsepnya adalah asam Bronsted adalah yang mendonorkan proton. Nah, mana yang mendonorkan proton di sini? Oke, nah asam Bronsted harus mengandung minimal 1 proton. Contohnya di sini ada asam monoprotik, asam diprotik, dan triprotik, di mana di sini menunjukkan bahwa ketika direaksikan itu akan menentukan apakah dia termasuk elektrolit kuat, lemah, atau asam kuat atau asam lemah. Nah, ini contohnya adalah dari asam kuat, yaitu asam hidroklorida, asam hidrobromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat. Asam lemah contohnya asam hidrofluorat, asam nitrit ya, asam fosforit, asam asetat, ini merupakan contoh asam lemah. Nah, sekarang nih ada pertanyaan ya. Pertanyaan adalah kelompokkan setiap spesies berikut termasuk asam atau basa Bronsted. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah tanyakan Anda ya. Untuk HBr, nah atau NO2- atau HCO3-. Nah, ingat ya kembali bahwa asam Bronsted harus mengandung sedikitnya 1 proton yang dapat terionisasi. Jika senyawa atau ion tidak mengandung atom H, maka senyawa itu bukan asam Bronsted. Nah, sekarang kita tentukan HBr. HBr ini kan dia akan menghasilkan ion H+ dan Br-. Nah, di sini HBr ini merupakan apa? Asam atau basa Bronsted? Ya, di sini sudah jawabannya asam Bronsted. Nah, kita kembali review lagi. Asam Bronsted itu apa? Adalah yang mendonorkan proton ya. HBr ini mendonorkan proton. Jadi di sini kita lihat bahwa di dalam air ini akan terbentuk H+, sehingga di sini HBr bertindak sebagai asam Bronsted karena dia mendonorkan proton yaitu H+. Sekarang bagaimana dengan nitrit, larutan ion nitrit, di mana di sini kita bisa lihat reaksinya dalam larutan ion nitrit ini akan menerima 1 proton ya. Jadi dalam reaksinya NO2- plus H+ menghasilkan HNO2 dalam reaksinya. Maka di sini sifat dari NO2- ini membuat dia sebagai akseptor dari proton ya. Ini ada H+ di sini sehingga menjadi basa Bronsted. Nah, ion bikarbonat bagaimana? Nah, untuk ion bikarbonat dia bisa bertindak sebagai asam Bronsted maupun dia bisa bertindak sebagai basa Bronsted. Mengapa? Karena asam Bronsted ini dia mengalami ionisasi dalam larutan sebagai berikut ya. Dia bisa mendonorkan proton dan dia bisa menjadi seakseptor dari proton. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa ion bikarbonat di sini bersifat ampoter karena dia bisa bertindak sebagai asam maupun bertindak sebagai basa. Tanda panah 2 berarti dia merupakan reaksi reversible. Nah, berikutnya tadi kita telah belajar reaksi asam basa. Berarti kita juga sedang mempelajari reaksi penetralan. Di mana dalam reaksi penetralan ini ada reaksi asam tambah basa menghasilkan garam plus air. Di mana dalam persamaan molekulernya HCl plus NaOH akan menghasilkan NaCl plus H2O. Di mana dalam persamaan ionik total H plus tambah OH- menghasilkan H2O. Nah, ada juga reaksi penetral yang melibatkan elektrolit lemah. Misal, asam lemah ditambah basa, dia tetap akan menghasilkan garam dan air ya. Nah, silakan Anda coba nanti, ini sebenarnya sudah jawabannya, bagaimana menulis persamaan reaksi molekul ionik dan ionik total dari reaksi asam basa berikut. Ya, nanti mungkin Anda di praktikum akan mempelajari reaksi asam basa, tapi hendaklah Anda juga sudah memahami menulis reaksi asam basa dari persamaan reaksi molekul, reaksi ionik, dan ionik totalnya. Ya, ini Anda bisa pelajari ya. Contohnya HBr plus BaOH2, H2SO4 plus 2KOH. Pada prinsipnya adalah Anda harus bisa menggabungkan antara bisa menghasilkan menghasilkan apa yang menjadi reaksi dari kedua ini. Nah, pada intinya konsepnya Anda harus mengetahui, harus bisa memilah terlebih dahulu mana kation dan anion, lalu menggabungkan antara kation satu senyawa dengan anion di satu senyawa yang lain. Nah, contohnya ini
2HBr plus BaOH2. Nah, di sini Ba ini kan Ba2+, ya. Ba2+ merupakan kation, maka dia harus bergabung dengan anion yang sebelah sini. Anion sebelah sini adalah Br. Nah, Ba2+ ditambah Br menghasilkan apa? BaBr2. Lalu, ketika OH digabung dengan H di sini menghasilkan 2H2O. Selanjutnya, setelah selesai, maka setelah itu kita setarakan. Setelah disetarakan, maka kita tentukan persamaan ioniknya dengan cara kita memecah masing-masing molekul tadi dalam bentuk ionnya. Nah, setelah kita tahu bentuk ionnya, lalu kita menghapus ion-ion yang sama. Contoh pada reaksi ini adalah Ba2+ ini sama, terus 2Br- juga sama. Maka terdapatlah persamaan ionik total yaitu 2H+ plus 2OH- menghasilkan 2H2O. Nah, di sini Ba2+ dan 2Br- adalah sebagai ion pendamping. Nah, ini juga untuk yang soal nomor 2. Silakan Anda pelajari. Reaksi netralisasi juga menghasilkan gas, yaitu asam plus basa dapat menghasilkan garam plus air plus karbon dioksida. Nah, yang keempat, ya Anda pelan-pelan ya mempelajari materi karena memang materinya sangat padat. Nah, yang keempat kita mempelajari reaksi oksidasi dan reduksi. Sering juga disebut reaksi redoks, di mana reaksi oksidasi adalah satu zat dioksidasi. Ada juga yang dinamakan reaksi oksidasi itu adalah reaksi kehilangan elektron dan zat reduksi, juga dikenal dalam reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi adalah zat lain direduksi, ya. Reaksi mendapatkan elektron dan zat pengoksidasi. Nah, mungkin agak bingung ya. Di sini kita bisa mempelajari contohnya ada sebuah logam yaitu Mg, magnesium, dia mengalami reaksi oksidasi ya, di mana di sini 2 Mg menghasilkan 2 Mg2+ plus 4 elektron. Di mana di sini dia akan kehilangan. Jadi sebelah kanan kalau dia posisi elektron sebelah kanan dia kehilangan elektron. Tapi kalau posisi sebelah kiri dia menangkap elektron. Nah, dia direaksikan dengan oksigen. Ketika direaksikan dengan oksigen, di sini 2 Mg tambah O2 tambah 4 elektron menghasilkan 2 Mg2+ plus 2 O2- plus 4 elektron. Dihapus 4 elektronnya menghasilkan 2 Mg plus oksigen yaitu 2 MgO. Ya, ini contoh dari reaksi oksidasi reduksi. Oke. Nah, begitu juga dengan Zn dalam bentuk solid plus CuSO4 menghasilkan ZnSO4 plus CuS, di mana Zn di sini dia menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Zn ini dioksidasi sehingga Z ini sebagai agen reduksi. Untuk Cu2+, dia menangkap elektron sebanyak 2 mengakibatkan Cu2+ ini direduksi menjadi Cu. Cu2+ ini sebagai agen pengoksidasi. Nah, Anda juga harus memahami apa itu bilangan oksidasi ya. Saya rasa waktu Anda SMA tentu sudah mempelajari tentang bilangan oksidasi atau juga yang lebih dikenal dengan nama Bilox. Di mana Bilox ini menyatakan jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul senyawa ionik jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya. Nah, Anda harus mengetahui bahwa dalam unsur bebas ketika suatu unsur ini tidak bergabung ataupun dalam bentuk ion, maka muatannya sama dengan 0. Tetapi jika dia sudah memiliki muatan, maka bilangan oksidasinya bergantung pada muatan itu sendiri. Jika dia Li+, maka positif 1. Ketika Fe3+, Biloxnya plus 3. Nah, untuk senyawa oksigen dalam senyawa biasa biasanya 2, min 2. Tapi dalam H2O2 dan O22- adalah min 1. Ini bilangan oksidasi hidrogen itu pasti plus 1 kecuali dia berikatan dengan logam dalam bentuk senyawa biner. Untuk golongan 1A memiliki biloxnya plus 1, kalau golongan 2A memiliki biloxnya itu plus 2. Oke, ini silahkan Anda pelajari ya, karena ini pelajaran SMA yang saya ulangi, di mana Anda harus mengingat kembali cara menentukan bilox. Ini kalau kita lihat dalam sistem periodik, maka bentuk bilox ini seperti ini ya. Jadi golongan 1A biloxnya pasti plus 1, golongan 2 biloxnya plus 3, golongan 3 biloxnya plus 3. Nah, ini variasinya yang lain dari biloxnya. Nah, ini akan sangat penting, mungkin tidak akan keluar di ujian, tetapi akan sangat penting buat Anda pelajari ketika nanti Anda mengikuti praktikum reaksi oksidasi reduksi. Nah, ini topik yang terakhir yang tidak kalah penting, yaitu mengenai konsentrasi larutan. Karena ini materi yang akan sangat Anda gunakan ketika Anda masuk ke jenjang apoteker ataupun hingga Anda masuk ke jenjang S3.
Nah, yang pertama tentang konsentrasi. Konsentrasi itu adalah jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan. Di mana bentuk kualitatif dari konsentrasi itu kita bisa mengenal dengan namanya konsentrasi pekat, di mana di sini perbandingannya sangat tinggi antara solut, zat yang terlarut dibandingkan dengan solvent. Tapi kalau misalnya konsentrasinya encer, berarti perbandingan antara solut dan solvennya itu kecil. Jadi solutnya itu tidak terlalu banyak dibanding dengan solvennya. Nah, contohnya kita bisa lihat dalam tampilan ini, di mana kita bisa lihat bahwa untuk semua larutan yang sifatnya pekat, tentu akan lebih banyak solutnya yang larut dalam per milinya. Sedangkan untuk cairan yang terencerkan ya atau tidak pekat, dia solutnya sangat sedikit. Nah, yang harus kita pahami bentuk kuantitatif dari konsentrasi itu. Yang pertama adalah molaritas, di mana molaritas ini adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi kita bisa menghitung molaritas kalau kita sudah menguasai mol yang sudah saya bahas di pertemuan 3 dan 4. Jadi kalau Anda merasa Anda belum memahami tentang mol, silakan Anda ulangi lagi pertemuan 3 dan 4, sehingga Anda bisa menguasai pertemuan yang saat ini, yaitu mengenai konsentrasi larutan. Saya ulangi bahwa molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, di mana disimbolkan dengan M huruf besar atau bentuknya seperti ini, konsentrasi. Nah, bentuk persamaan dalam molaritas itu M sama dengan mol per liter. Nah, kalau ditanya L berarti mol per molaritasnya. Kalau ditanya molnya berarti molaritas dikali liternya. Nah, ketika kita ingin kita harus tahu bagaimana menyiapkan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi, pertama kita harus mengetahui berapa mili yang diambil, terus berapa berapa gram zat yang dimasukkan, berapa mili zat pelarut yang kita gunakan, dan kita harus tahu meniskus apa yang kita gunakan. Nah, contohnya di sini adalah pertanyaannya, berapa gram kalium dikromat kedua Cr2O7 yang dibutuhkan untuk menyiapkan 250 ml larutan yang konsentrasinya 2,16 molaritas. Nah, jadi ini contohnya gini, ada permintaan, diminta untuk membuat kalium dikromat yang konsentrasinya 2,16 molar, volumenya sebanyak 250 mili. Pertanyaannya, berapa gram kalium dikromat yang kita gunakan dan berapa mili air yang kita tambahkan? Nah, di sini saat kita ingin menentukan jumlah gramnya, maka yang pertama kita harus mengetahui dulu berapa mol K2Cr2O7 dalam 250 ml larutan 2,16 molar. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya bahwa kita harus menghitung dulu jumlah molnya. Jumlah molnya kita bagaimana caranya? Kita mengalihkan antara volume larutan ini kita kalikan dengan molaritasnya ya. Jadi kita lihat rumusnya, mol ini kan mol sama dengan molaritas kali liter ya. Molaritas dikali liter. Nah, mol itu molaritasnya. Molaritasnya itu kan 2,16 ya. 2,16 itu kan sama dengan 2,16 mol per 1000 mili. Nah, kita kalikan ke 250 tadi karena tadi kan dalam satuan mililiter. Jadi kalau Anda sekalian harus tahu bahwa molaritas itu kan tadi apa definisinya? Jumlah mol zat larut dalam 1 liter. Nah, 1 liter itu kan 1000 mili ya. Nah, berarti di sini 2,16 mol per 1000 mili. Kita kalikan 250 mili untuk memudahkan perhitungan. Jadi, kita kalikan hasilnya adalah 0,540 mol kalium dikromat. Nah, selanjutnya kita hitung. Dari kita udah tahu molnya, kita bisa mengetahui massa molarnya ya. Massa molar ini kan Anda bisa lihat dari sistem Prodik ya. Anda bisa menghitung berapa K2 di massa molar K dikali 2, massa molar Cr dikali 2, massa molar oksigen dikali 7. Setelah itu Anda totalkan, dapatlah 294,2 gram. Nah, setelah itu Anda menghitung gramnya. Nah, rumusnya apa kalau kita mengetahui kalau sudah diketahui mol, sudah diketahui massa molar, bagaimana rumusnya? Coba Anda ingat lagi. Mol sama dengan gram per mr. Jadi kalau kita ingin mengetahui gram, berarti kita tinggal mengalihkan mol dikali mr-nya. Berarti
kosong ini kita kalikan 294,2 gram. Hasilnya adalah 159 gram kalium dikromat. Artinya untuk membuat 250 ml larutan 2,16 molar, artinya kita harus memerlukan 159 gram K2CR2O7. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu gramnya, berapakah yang kita encerkan? Nah, kita terlebih dahulu harus mengerti tentang konsep pengenceran, bahwa pengenceran adalah prosedur untuk menyiapkan larutan yang kurang pekat dari larutan yang lebih pekat. Saya ulangi, prosedur untuk menyiapkan larutan yang kurang pekat dari larutan yang pekat. Nah, di mana rumusnya adalah mol sebelum pengenceran itu sama dengan mol larutan setelah pengenceran. Jadi, mol sebelum pengenceran dan mol sesudah pengenceran itu sama, itu rumusnya. Maka saya katakan tadi, jika Anda masih kurang menguasai mol, silakan Anda kembali lagi ke pertemuan 3 dan 4. Karena dasarnya untuk mengetahui pengenceran, Anda harus mengetahui dulu bagaimana rumus dari mol. Nah, di mana di sini mol larutan itu sama dengan mol dari zat larutan. Saya ulangi, mol dari zat yang tadi sudah sampaikan ya, ini antara yang sebelum dan yang sesudah diencerkan itu sama. Oke, jadi di sini disampaikan bahwa mol solut ya, mol solutnya ini, mol yang terlarut ini sebelum pengenceran dan sesudah pengenceran ini sama ya. Walaupun ada penambahan cairan, tapi di sini kita contoh hitung ya, di gambar ini ada berapa merahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. 18. Di sini berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sama kan? Kiri dan kanan jumlah molnya tuh sama. Yang membedakan apa? Membedakan adalah volume. Volume dari pelarutnya ini tentu bertambah. Volumenya bertambah, volume cairannya pelarutnya bertambah, tetapi jumlah mol zatnya tetap sama. Nah ini ya, jadi jangan pikir ya kalau misalnya contoh kita mengencerkan, misalnya Anda mengencerkan larutan gula yang pekat. Jadi Anda menambahkan cairan pun untuk mengencerkan bukan berarti jumlah gula itu akan berkurang. Jumlah gulanya tetap akan sama kan di dalam. Nah ini prinsip dari pengencerannya, di mana molaritas sebelum larutan, sebelum diencerkan dikali volumenya itu sama dengan ketika dia setelah diencerkan. Nah ini contoh yang lain. Jadi bagaimana cara Anda menyiapkan 500 ml larutan H2SO4 1,75 molar dimulai dengan larutan stok H2SO4 8,61 molar. Nah, jadi ringkasnya dia ingin bertanya, bagaimana sih Anda menyiapkan larutan 500 ml 1,75 molar. Nah, ini kan encer ya. Kalau ini pekat nih, 8,61 molar. Jadi, bagaimana Anda membuat sebuah larutan yang lebih encer dari 8,61 molar, yaitu 1,75 molar sebanyak 500 ml. Nah, jadi kalau kita lihat ya, karena konsentrasi larutan akhir lebih kecil daripada larutan awal, maka disebut proses pengenceran. Nah, kita harus ketahui dulu berapa molaritas awalnya. Molaritas awalnya 8,61 molar, tetapi kita tidak tahu volume awalnya. Atau volume yang kita ambil dari sediaan ini kita nggak tahu. Nah, maka kita hitung. Kita sudah tahu bahwa molaritas akhir yang kita akan tuju 1,75 molar dengan volume air 500 ml. Rumusnya adalah molaritas awal dikali volume yang diambil, volume awalnya sama dengan molaritas akhir dikali volume akhir. Didapatlah 1,75 dikali 500 dibagi 8,61, hasilnya 102 mili. Maka kita harus mengencerkan 102 mili larutan H2SO4 8,61 molar dengan air secukupnya. Jadi kita mengambil 102 mili dari larutan 8,61 molar. Terus tambahkan air secukupnya hingga volumenya itu 500 mili, karena kan kita tadi membuat 500 mili. Maka kita menggunakan labu volumetrik 500 mili untuk mendapat konsentrasi yang diinginkan. Saya ulangi, jadi konsepnya ketika melakukan pengenceran ini bahwa molaritas awal dikali volume yang akan diambil dari sediaan itu harus sama dengan molaritas air dikali volume akhirnya, ya. Jadi tinggal kita mengalihkan
molaritas akhir dikali volume akhir yang akan dibuat dibagi dengan konsentrasi yang pekat tadi 8,61 didapatkan hasilnya. Nah, hasilnya ini adalah 102. 102 ini kita ambil dari sebuah larutan yang konsentrasinya 8,61. Setelah itu kita tambahkan sampai 102 ini ya, bukan ditambahkan 500 mili, ditambahkan hingga menjadi. Berarti kita tambahkan berapa sisanya? Kita ngambil sebanyak 398 mili air hingga dia totalnya menjadi 500 ya. 500 mililiter H2SO4 larut air sehingga volumenya menjadi 500 mili. Di mana nanti konsentrasi akhirnya bukan lagi 8,61 tapi 1,75. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai reaksi dalam larutan berair. Kiranya dapat menolong Anda sekalian dalam memahami. Silakan diulangi lagi penjelasan saya. Dan ini harus diulangi bukan sekali dua kali ya, tetapi sering-sering diulangi terutama dalam perhitungan-perhitungan yang ada. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.